Kisah diawali dengan seorang bocah bernama Lucy yang berlari ketakutan dengan luka sekujur tubuhnya. Dilihat dari kondisinya, nampaknya ia mengalami penyiksaan yang begitu berat dan dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya ia pun selamat dan dievakuasi di sebuah panti asuhan. Polisi setempat pun mulai melakukan pemeriksaan di lokasi di mana Lucy ditemukan. Dan di sana ditemukan sebuah kursi dan berbagai alat untuk melakukan penganiayaan. Meskipun di tempat yang aman dan dalam perlindungan, namun nampaknya Lucy mengalami trauma yang begitu berat. Ia masih merasa ketakutan serta ia lebih memilih menyendiri dan bahkan tak jarang ia bertingkah aneh dan menyakiti diri sendiri. Anna adalah satu-satunya sahabat dan sekamar dengan Lucy. Ia mendapat tugas oleh kepala yayasan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Lucy. Karena selama ini Lucy tak bisa diajak bicara dan lebih memilih untuk menutup diri dengan ketakutannya yang sulit untuk dipahami. Suatu hari, Anna tidak menemukan Lucy di dalam kamarnya. Setelah dicari, Lucy ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi ketakutan dan melukai diri sendiri. Dan malam harinya, meskipun ditemani oleh Anna, nampaknya Lucy masih merasa terancam dan ketakutan. Dan benar saja, belum lama Lucy tertidur, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makhluk yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. Dan inilah Martyrs. 15 tahun kemudian, di dalam sebuah rumah nampak satu keluarga sedang bercengkrama sambil menikmati makan bersama. Tak ada yang aneh dengan keluarga ini, bahkan terlihat seperti keluarga pada umumnya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ketika pintu dibuka, tamu yang tak diundang tersebut langsung memberikan tembakan dan membuat ayah dua anak tersebut terpental dan tewas seketika. Tak hanya itu, perempuan yang ternyata adalah Lucy yang kini sudah tumbuh dewasa, ia mulai menembaki satu persatu anggota keluarga tersebut tanpa terkecuali. Setelah membunuh seisi rumah, nampaknya hal itu tidak membuat Lucy merasa tenang dan puas. Jadi guys, ceritanya Lucy ini sedang membalas dendam karena menganggap bahwa keluarga tersebut adalah orang yang pernah menyekap dan menyiksanya di masa kecilnya. Setelah itu, Lucy menelepon Anna sahabatnya dan mengatakan bahwa ia telah membunuh keluarga tersebut. Anna yang kaget dan seakan tak percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Lucy, ia pun meminta alamat rumah tersebut untuk segera menyusulnya. Sambil menunggu kedatangan Anna, Lucy yang saat itu sedang rebahan, tiba-tiba ia merasa ada suara yang mencurigakan. Lucy pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan penampakan makhluk perempuan yang sangat menyeramkan. Lantas ia pun mengambil pisau untuk berjaga diri, namun tak disangka makhluk itu tiba-tiba menyerangnya dan berhasil merambut pisau dan segera menyayat punggung Lucy. Meski terluka parah, namun Lucy berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam kamar. Nampak dari sisi luar kamar, makhluk misterius itu terus mencoba untuk masuk. Sejenak suasana menjadi hening yang kemungkinan makhluk itu telah pergi. Dan dalam keheningan itu, Lucy seakan melihat dirinya di masa kecil di mana ia masih menjalani penyiksaan. Lucy pun tersadar dari lamunannya dan ia mencoba keluar dari kamar, namun tak disangka ternyata makhluk itu masih menunggu dan berhasil menyayat tangan Lucy dengan pisau. Ia pun kembali berusaha meloloskan diri dengan berlari keluar rumah dan di saat itulah ia bertemu dengan Anna sahabatnya. Anna pun berniat untuk masuk dan melihat keadaan di dalam rumah.
Namun saat Ana sampai di dalam rumah, ia tak kuasa dan mual seketika atas apa yang ia lihat. Ia pun lantas ke kamar mandi dan nampaknya Lucy kembali menyusulnya. Lantas mereka pun mengumpulkan semua mayat di dalam kamar mandi. Malam harinya, satu demi satu Ana menggendong mayat keluarga tersebut keluar untuk dikubur. Namun tak disangka ternyata si ibu masih hidup dan langsung teriak kesakitan. Lucy yang berada di kamar dan mendengar teriakan, ia pun terbangun dan keluar untuk memeriksanya. Ana mencoba mengalihkan perhatian Lucy dengan segera menggendong mayat si kecil dan menghalau kedatangan Lucy agar ia tak masuk ke kamar mandi. Belum begitu jauh keluar dari rumah, tiba-tiba Ana dikejutkan dengan teriakan Lucy yang berasal dari kamarnya. Rupanya, Lucy kembali diganggu oleh makhluk perempuan yang mengerikan. Ana pun terus berusaha untuk membuka pintu, sementara Lucy berusaha untuk melawan dan meloloskan diri. Beruntung akhirnya pintu berhasil dibuka oleh Lucy dan mereka berdua pun kemudian lari dan masuk ke sebuah kamar lainnya lalu menguncinya. Di dalam kamar, Ana memeluk dan berusaha untuk menenangkan Lucy. Namun kembali, Lucy teringat akan masa lalunya dan bagaimana ia bisa lolos dari penyiksaan yang dialaminya 15 tahun yang lalu. Rupanya, makhluk yang menyeramkan yang sering mengganggu Lucy adalah wanita yang ia temui di ruang penyiksaan bersamanya. Namun karena ketakutan, Lucy memilih untuk pergi dan tidak menyelamatkannya. Dan saat tersadar dari lamunannya, ia mendapati Ana sudah tidak berada di sampingnya dan pintu kamar pun dalam keadaan terkunci dari luar. Di sisi lain, rupanya Ana sedang berusaha untuk menyelamatkan si ibu yang masih hidup. Lucy yang menyadari ada yang tak beres, ia pun berusaha untuk keluar dengan memecahkan kaca jendela. Dan benar saja, sebelum si ibu berhasil diselamatkan, muncul Lucy dengan martil di tangannya dan segera memukul kepala si ibu dengan membabi buta. Lucy yang kesal atas perbuatan Ana, ia pun memukul dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Rupanya, Ana selama ini menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh Lucy hanyalah halusinasi Lucy semata. Dan tiba-tiba makhluk mengerikan itu kembali muncul dan Lucy yang seakan mengenal makhluk itu pun mengatakan bahwa ia telah membunuh orang-orang yang pernah menyiksanya. Dan tak perlu ada yang harus ditakutkan lagi. Lucy pun mengambil pisau Carter di dalam tasnya. Tak lama makhluk mengerikan itu pun mendekati Lucy. Nampaknya kali ini makhluk itu tak begitu agresif seperti biasanya. Namun faktanya hal itu tak berlangsung lama. Makhluk itu kembali menyakiti Lucy dengan menggoreskan silet ke lengan Lucy. Dan dari sini kita diberitahukan bahwa makhluk mengerikan yang selama ini menghantui Lucy ternyata hanyalah halusinasi Lucy, dikarenakan rasa bersalahnya karena pada waktu itu ia tak menyelamatkan wanita tersebut. Lucy pun terus menyakiti dirinya dengan berulang kali membenturkan kepalanya ke tembok. Lucy yang berada di puncak depresinya, ia pun berlari keluar dengan menerobos dinding kaca. Tak hanya itu, bahkan Lucy memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Ana yang melihat hal itu hanya bisa menangis dan teriak histeris. Lalu ia pun membawa jasad Lucy ke dalam rumah dan membersihkannya. Pagi harinya, Ana mendengar sesuatu yang mencurigakan dari balik sebuah pintu. Setelah dibuka,
ternyata pintu itu menuju ke sebuah ruangan rahasia. Ia pun masuk dan mulai memeriksanya. Dan setelah lampu dinyalakan, ia dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya. Di dinding nampak banyak sekali foto-foto penyiksaan yang sangat mengerikan. Ana pun terus menyusuri ruangan sampai ia menemukan pintu yang nampaknya menuju ruang bawah tanah. Setelah pintu berhasil dibuka, ia pun turun untuk memeriksanya. Dan kali ini Ana benar-benar dibuat kaget dengan apa yang ditemukannya. Ia melihat sosok perempuan yang dirantai di mana sekujur tubuhnya penuh luka dan terdapat mirip seperti mahkota yang didesain untuk menutup mata dan kepalanya. Lalu Ana pun memapah dan membawa wanita itu keluar dan membersihkan tubuhnya. Dan bagian mengerikannya adalah Ana mencoba melepas mahkota besi yang ternyata dipaku di kepala wanita tersebut. Dan dari kelihatannya mahkota tersebut sudah sangat lama menempel di kepala wanita tersebut. Setelah beberapa saat, Ana pun kembali menemui jasad Lucy. Ia merasa menyesal dan meminta maaf karena selama ini ia tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Lucy. Namun apalah daya, semua sudah terjadi dan terlambat untuk Ana menyadarinya. Keesokan harinya, Ana yang tertidur di samping jasad Lucy, ia dikagetkan dengan suara teriakan dari wanita yang semalam ia selamatkan. Setelah diperiksa, ternyata wanita tersebut mencoba bunuh diri dengan berusaha memotong lengannya. Ana pun berusaha untuk menghalanginya, namun wanita itu berlari keluar kamar dan menggesekkan kepalanya yang penuh luka ke tembok dan tiba-tiba muncul segerombolan orang yang tak dikenal masuk dan langsung menembak kepala wanita malang tersebut. Ana pun kemudian diseret dan dibawa ke dalam ruang bawah tanah. Sesaat kemudian muncullah wanita parubaya yang bernama Mademoiselle. Sebut saja namanya Madam. Madam adalah otak di balik semua penyekapan dan penyiksaan, termasuk Lucy adalah salah satu korbannya. Madam bersama anggotanya ini meyakini bahwa jika seseorang disiksa secara berkala dan terstruktur, maka sang korban dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang normal pada umumnya. Tentunya si korban harus melalui siksaan demi siksaan sampai si korban kehilangan akal sehatnya dan bahkan sampai si korban tidak merasa sakit dan takut lagi. Ana kemudian dibius dan ketika tersadar, ia sudah berada di kursi untuk menjalani berbagai penyiksaan. Dapat kita lihat bahwa Ana diperlakukan sungguh sangat di luar nalar dan tidak manusiawi. Dimulai dengan mencukur rambut Ana hingga botak, sampai ia harus menerima pukulan demi pukulan di sekujur tubuhnya. Entah depresi atau sudah mulai kehilangan akal sehatnya, nampaknya Ana mulai bertingkah aneh. Hingga akhirnya Ana harus menjalani puncak dari siksaannya, yaitu ia akan dikuliti secara hidup-hidup. Luar biasanya ternyata Ana masih hidup. Dan dari sorot matanya, nampaknya Ana melihat sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Madam yang diberitahukan akan hal itu, ia pun datang dan segera menghampiri di mana Ana berada. Madam pun segera menanyakan atas apa yang dilihat oleh Ana. Dan entah apa yang dibisikkan oleh Ana kepada Madam, namun nampaknya Madam sangat antusias mendengar apa yang dibisikkan oleh Ana kepadanya.
Di luar rumah, nampaknya tamu undangan mulai berdatangan dan ingin segera mendengar kesaksian atas apa yang Ana lihat. Dan salah satu anak buah madam pun memberi sambutan dan mengatakan bahwa Ana adalah satu-satunya orang yang berhasil melalui tahap akhir dan telah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Namun sayangnya, Ana sudah dalam kondisi tidak bisa bicara lagi, dan hanya madamlah satu-satunya orang yang berkomunikasi dan mendapat informasi mengenai apa yang Ana lihat. Madam pun segera dipanggil untuk memberikan kesaksian atas informasi yang ia dapat dari Ana. Namun anehnya, madam yang berada di dalam kamarnya bukannya bersiap untuk menemui para tamu undangan. Justru ia membersihkan make up-nya dan berwajah muram. Dan di luar dugaan, dia mengambil pistol, lalu ia memilih mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol di kepalanya. Tamat, itulah alur cerita film yang dirilis tahun 2008 yang berjudul Martyrs. Entah apa yang dibisikan oleh Ana kepada madam, namun sampai sejauh ini dunia akhirat masih menjadi suatu misteri. Meskipun begitu, toh kita nanti akan ke sana juga kan? Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Silahkan kritik dan sarannya serta requestnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini jika menghibur. Jaga kesehatan selalu. Saya Edi undur diri dan see you.